Bab 7. Dipaksa sholat. Aksa melangkah menuju masjid. Dia langsung kebagian jadi imam sholat siang itu. Keluar dari ruangan mengaji, mereka serentak bergerombol masuk ke dalam masjid. Dari balik tirai ada Laila yang sudah berdiri di samping Mawar, sahabat satu kamarnya. Gadis itu sedang mengatur barisan sholat santri perempuan. Laila memang sudah bukan santri lagi sekarang. Dia sudah menjadi ustazah yang mengajar adik-adiknya. Ranum bergeser ke kiri. Tiara maju ke depan isi barisan terlebih dahulu. Ucapnya tegas mengingatkan para santri. Rapatkan barisannya. Sudah? Tanya Aksa dengan menggunakan mikrofon kepada semua santrinya. Aksa dan Laila adalah jodoh impian semua santri. Hampir semua santri perempuan mengagumi kepintaran dan kebaikan Aksa. Begitu juga dengan Laila. Dia santri teladan di Al-Baqarah. Selesai memimpin sholat, pria itu keluar dari masjid. Tepat ketika mereka berada di pelataran masjid, Laila menatap Aksa lekat seolah ingin mengatakan sesuatu. Pria tampan itu tersenyum tanggung menatapnya. Laila juga ikut tersenyum tanggung membalas senyum Aksa. Bagaimana kabarmu, Gus? Laila yang didampingi oleh Mawar menghampiri Aksa. Terlebih dahulu mereka mengobrol duduk sebentar di pinggiran masjid. Tampak beberapa santri melihat ke arah mereka heran. Mungkin karena kini Aksa sudah beristri sehingga menganggap Laila tidak pantas menghampiri dan mengajak ngobrol Aksa lagi. Kisah cinta Aksa dan Laila memang belum kandas. Sejujurnya Aksa masih sering memikirkan Laila. Namun ketika mengingat Rania, pikirannya mulai goyah. Jangan ditanya bagaimana dengan Laila, dia masih sangat menyukai Aksa. Dia bahkan rela menawarkan diri jadi yang kedua untuk Aksa. Saya baik, bagaimana denganmu? Pria itu balik bertanya. Wajahnya terlihat serba salah antara tegang, bingung, dan gugup harus berkata apa. Saya juga baik, Gus. Di mana istrimu? Aksa diam sejenak menghela nafas panjang. Sebentar melihat wajah Laila yang penasaran. Kemudian teringat Rania yang memasang earphone ketika dia menyuruhnya untuk sholat bersama uminya. Jauh sekali perbandingan antara Laila dan Rania. Namun istrinya punya sesuatu yang unik yang menjadikan magnet tersendiri sehingga Aksa bisa begitu menyukainya walaupun menikahinya karena paksaan. Dia ada di rumah, cetus Aksa pelan. Oh, selamat atas pernikahanmu, Gus. Mawar dari samping tiba-tiba nyeletuk. Seketika wajah Laila berubah mendengar kata pernikahan. Terima kasih, Mawar. Laila, maafkan aku sudah membuatmu kecewa. Aksa sedikit melirik ke arah Laila, namun memalingkan pandangan ketika Laila membalas menatapnya. Gadis itu mengangguk pelan. Tidak apa, Gus, lirihnya penuh kesedihan. Apakah aku boleh meminta tolong? Ucap Aksa ragu-ragu. Untuk hal apa, Gus? Saya akan bantu jika saya mampu, jawab Laila sambil menatap ke arah yang lain. Sebenarnya gadis ini ingin sekali menanyakan bagaimana kelanjutan pernikahan mereka yang masih menggantung. Namun mulutnya seolah terkunci, apalagi melihat respon Aksa yang sedikit cuek kepadanya. Bimbing dia jadi santri yang baik di sini, ajari dia ilmu agama, dia masih jauh dari kata sempurna, perintah Aksa. Laila tersenyum kemudian mengangguk. Datang saja ke kamar saya, Gus, atau ikut pengajian dengan yang lainnya. Nanti kita sama-sama untuk belajar. Laila menggenggam erat tangan sahabatnya. Mawar di samping Laila tidak tahan, hanya diam saja. Dia sebenarnya ingin nyeletuk, tapi melihat suasana masjid yang masih ramai, dia tidak bicara apapun. Baiklah, terima kasih, saya permisi. Aksa meninggalkan Laila dengan Mawar. Ada perasaan sedih di hati gadis itu melihat perbedaan sikap Aksa kepadanya. Siapa yang menjadi orang ketiga dalam hubungan ini? Bukankah Rania ada ketika dirinya sudah menjadi tunangan dari Aksa? Namun kenapa dia yang harus tersiksa seolah menjadi duri dari hubungan pernikahan Aksa dengan Rania? Takdir Tuhan memang terkadang tidak bisa ditebak. Dia akan merubah haluan tepat pada waktunya.
Kita tidak bisa memaksakan perasaan orang lain untuk suka terhadap kita, tapi kita bisa mengadu dan berdoa kepada pemilik semua hati di dunia agar Tuhan memberikan jodoh terbaiknya. Laila ingin menarik kembali takdir yang sudah terjadi, namun semuanya tidak bisa berubah. Dia sudah sakit hati dan penyembuhnya adalah dirinya sendiri. Mereka berdua kembali ke kamarnya. Keduanya mulai bersiap untuk mengajar, sedangkan Aksa berjalan ke rumah Cekelek, yaitu membuka pintu kamarnya. Astaga, Aksa termangu menatap istrinya masih asik dengan telepon genggamnya. Kamu sudah sholat? Tanya Aksa tegas ketika pulang dari masjid. Rania tidak menjawab, tubuhnya masih membelakanginya, bahkan suara pintu dibuka saja gadis itu tidak menyadarinya. Rania, kini tangan Aksa mulai menggoyang punggung gadis itu. Jawab Rania. Apa-apaan dia hanya menjawab seperti itu. Aksa duduk di pinggir kasur, tangannya mencopot earphone dari telinga istrinya. Ayo sholat dulu. Aksa menarik tangannya, mengambil telepon genggam di tangan Rania. Agus, ini masih tanggung, aku lagi main game. Terpaksa Rania bangun dari tidurnya, wajahnya cemberut karena HP miliknya diambil. Gadis itu mendekat berusaha merebutnya kembali, namun Aksa tidak tinggal diam. Dia mundur menjauhi Rania. Sholat dulu sana, habis itu kita makan, pinta Aksa selembut mungkin. Tidak mau, aku mau tidur saja. Rania kembali merebahkan tubuhnya ke kasur. Baiklah, jangan salahkan aku. Aksa menarik tangan Rania tidak peduli, kemudian menggendongnya. Agus, turunkan aku, jangan gila deh, teriaknya. Kakinya meronta meminta turun, tapi Aksa menggendong dia sampai di dalam kamar mandi. Kenapa Sa? Umi Hawa heran dengan kelakuan menantu dan anaknya sendiri. Tidak apa-apa Mi, jawab Aksa santai sambil tersenyum canggung. Setengah dari dirinya merasa malu. Kamu wudhu dan bersihkan dulu WC. Pintu kamar mandi aku kunci dari luar. 1 jam yang akan datang baru aku buka lagi. Itu hukuman untukmu hari ini karena nggak mau sholat. Aksa menutup pintu kamar mandi, menguncinya dari luar. Umi Hawa tersenyum geleng-geleng menatap wajah putranya. Agus, sialan, buka pintunya, umpat Rania menendang pintu kamar mandi dari dalam. Tidak apa-apa, Aksa hanya ingin memberi pelajaran buat istrinya. Rania harus mulai belajar untuk bertanggung jawab. Gadis itu terlalu manja sehingga dia tidak pernah tahu arti kesulitan. Apa tidak apa-apa dia di dalam? Umi bertanya khawatir. Dia harus sedikit diberi pelajaran Mi, hatinya sudah terlalu mencintai dunia. Biarkan dia marah-marah, kalau perlu sampai dia menangis Mi. Cetus Aksa tersenyum pada uminya. Hus, kamu ini kok malah nyiksa anak orang. Umi membuka kembali kunci pintu kamar mandi, dan ketika dibuka, gadis itu meraung-raung menangis, tangannya memegang sikat WC. Aksa tertawa melihat Rania sedang menangis, sikapnya yang konyol seorang hiburan tersendiri untuk dirinya. Agus, kenapa kamu tertawa? Rania berteriak, tidak peduli ada Umi Hawa yang melihatnya. Gadis itu memang tidak pernah ingin berpura-pura dengan sikap buruknya di depan siapapun. Dia tidak pernah peduli dengan pandangan orang lain. Agus, kenapa kamu mau manggil suamimu Agus nak? Tanya Umi Hawa sambil tertawa canggung. Wanita paruh baya itu sebenarnya tidak tega melihat Rania yang dijahili oleh anaknya sendiri. Umi, anakmu jahat sekali. Rania menangis semakin kencang. Udah drama nangisnya. Ayo wudhu, kalau tidak aku kunci lagi. Aksa berhenti tertawa. Dia berdiri di depan kamar mandi menunggu istrinya. Ayo sana sembahyang dulu, nanti makan ya. Umi Hawa menepuk punggung Aksa yang mengekori istrinya. Selesai berwudu, keduanya masuk ke dalam kamar. Aksa duduk di tepi ranjang memperhatikan apa yang dilakukan istrinya. Ayo sholat dulu, jangan HP dulu yang diambil. Tangannya kembali merebut telepon genggam Rania. Gadis itu memajukan 2 bibirnya ke depan. Ya iya, bawel banget sih, gerutu Rania sambil memakai mukenanya. Gadis itu tidak tahu kapan terakhir kalinya dia melaksanakan sholat duhur karena sudah terlalu lama dia meninggalkannya. Tidak pernah ada yang mengingatkan, tidak ada juga yang memarahinya.
Dalam lubuk hatinya yang paling dalam ada kerinduan kepada Tuhannya yang selama ini sudah jauh ia tinggalkan. Namun nafsunya terhadap dunia masih sangat kuat. Rania belum bisa dengan ikhlas menerima kehidupannya yang baru di pesantren. Aksa di belakangnya menatap gadis yang sedang beribadah karena paksaan. Dia tersenyum kecut saat gerakan salat Rania juga menampakkan keterpaksaan. Mau kemana? Rania langsung bangun ketika selesai sholat. Duduk dulu sebentar, jangan jadi orang sombong di hadapan Tuhan. Berdoa sebentar, doakan pernikahan kita, doakan kesehatan kedua orang tuamu. Aksa menarik tangan Rania untuk kembali ke posisi duduk di atas sajadah. Dengan terpaksa Rania menengadahkan kedua tangannya. Gadis itu mengernyitkan dahi ketika Aksa menyuruh dia mendoakan tentang pernikahan mereka. Tuhan, pokoknya tidak boleh gagal malam ini. Aku akan kabur dari penjara pesantren ini. Tolong ridhoi langkahku dalam rencanaku keluar dari tempat ini. Gumam Rania berdoa setelah sholat.